Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi bukan sekedar alat, tetapi strategi untuk berkembang. Perusahaan yang beradaptasi dengan sistem yang lebih efisien akan selalu selangkah lebih maju. Hari ini kami akan membahas tentang analisis manfaat penerapan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning di PT Gojek Indonesia. Kenapa kasus ini penting untuk dibahas? Karena menunjukkan bagaimana penerapan sistem ERP di PT Gojek Indonesia berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Di era digital, teknologi seperti ERP menjadi kunci dalam mengoptimalkan operasional bisnis, mengintegrasikan berbagai layanan, serta meningkatkan pengalaman pelanggan dan mitra pengemudi. Selain itu, studi ini memberikan wawasan tentang tantangan dan strategi implementasi ERP yang dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain yang ingin mengadopsi sistem serupa untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Perkenalkan, nama saya Rizal Rizky Saputra dengan IM 187241005. Dan saya Muhammad Rizky Farezi dengan NIM 187241075. Yang pertama yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah konsep untuk melakukan perencanaan dan mengelola sumber daya yang tersedia dalam organisasi agar dapat dimanfaatkan dengan optimal dan efektif untuk menghasilkan nilai tambahan untuk pihak yang berkepentingan atas organisasi tersebut. Nah, di Gojek sendiri mengandalkan ERP untuk mengelolakan berbagai layanan seperti transportasi, pengantaran makanan, dan logistik. Sistem ini memungkinkan otomatisasi proses meningkatkan komunikasi antar divisi serta mengoptimalkan layanan pelanggan dan mitra pengemudi. Penerapan ERP pada Gojek ada tiga, yaitu TPS, TPS, atau Transaction Processing Systems untuk pengelolaan transaksi pelanggan, lalu ECS atau Enterprise Collaboration System mendukung koordinasi antar divisi, lalu yang ketiga ada PCS atau Process Control System yang mengotomatisasi proses operasional. Sistem ERP pada PT Gojek dan bagaimana diterapkannya. Yang pertama yaitu ada TPS, yaitu sistem yang menangani transaksi harian dalam suatu perusahaan dan diterapkan dalam memproses pembayaran pelanggan melalui GoPay dan metode lainnya, mencatat transaksi pemesanan di layanan, lalu yang terakhir ada mengelola data transaksi antar mitra. Selanjutnya ada ECS, yaitu sistem yang membantu komunikasi dan koordinasi antar tim dalam suatu perusahaan. Diterapkan untuk mendukung komunikasi real-time antara pelanggan dan mitra, mengelola sistem notifikasi tentang status pesanan, estimasi waktu, kedatangan, dan perubahan harga. Lalu yang terakhir ada menghubungkan berbagai divisi di dalam Gojek. Lalu yang terakhir ada PCS atau sistem yang membantu perusahaan mengelola dan mengontrol berbagai proses bisnisnya secara otomatis, yaitu diterapkan sebagai mengotomatisasi pemilihan mitra pengemudi terdekat untuk menerima pesanan, mengelola harga dinamis berdasarkan permintaan dan kondisi lalu lintas, dan yang terakhir memonitor performa mitra pengemudi. Lalu ada jenis penerapan ERP pada PT Gojek, yaitu Transaction Processing System berguna sebagai kecepatan dan efisiensi, yaitu semua transaksi diproses secara otomatis dan real time, lalu mengurangi kesalahan dalam pencatatan transaksi, lalu memastikan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan mitra terjaga dengan baik. Selanjutnya ada Enterprise Collaboration System atau ECS, yaitu meningkatkan komunikasi internal dan eksternal sehingga layanan lebih responsif, mencegah miskomunikasi antara pelanggan, mitra pengemudi, dan tim operasional. Lalu ada meningkatkan efisiensi koordinasi terutama dalam menangani keluhan atau kendala layanan. Selanjutnya ada proses control system atau PCS, yaitu otomatisasi penuh dalam pemrosesan pesanan sehingga lebih cepat dan akurat, mengoptimalkan distribusi pesanan, memastikan pelanggan mendapat pelayanan tercepat. Lalu yang terakhir, meningkatkan pengalaman pengguna dengan estimasi waktu dan harga yang lebih akurat. Yang selanjutnya ada manfaat penerapan ERP di PT Gojek Indonesia. Penerapan ERP di Gojek memberikan banyak manfaat dari sisi efisiensi dan penghematan biaya. Sistem ini mempercepat transaksi pelanggan dan mitra driver, serta mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi dan pengurangan kesalahan manusia. Selain itu,
komunikasi dan koordinasi antara pelanggan, driver, dan perusahaan menjadi lebih mudah, memastikan layanan lebih responsif. Yang ketiga, RFRP juga mendukung integrasi dengan platform lain seperti Halodoc, sehingga pelanggan bisa memesan layanan medis langsung dari aplikasi. Yang terakhir, sistem ERP Gojek bersifat customizable dan expandable, artinya bisa terus berkembang sesuai kebutuhan dan mendukung inovasi perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi yaitu ada tiga, biaya implementasi, keamanan data, serta kesiapan SDM. Kesiapan sumber daya manusia sendiri merupakan para karyawan dan mitra pengemudi perlu beradaptasi dengan sistem yang baru, yang memerlukan pelatihan khusus agar mereka dapat mengoperasikan ERP dengan baik. Namun, makin berkembangnya waktu, banyak sekali sumber daya manusia yang menolak akan kemajuan teknologi ini. Selanjutnya yaitu ada biaya implementasi ERP yang tinggi juga menjadi kendala. Pengadaan sistem ERP tidak hanya mencakup pembelian perangkat lunak, tetapi juga investasi dalam infrastruktur, teknologi, tenaga ahli, serta pelatihan PSDM. Jika tidak terencanakan dengan baik, pengembalian investasi atau ROI bisa menjadi tantangan bagi perusahaan. Tantangan yang terakhir adalah keamanan dan privasi data. ERP menyimpan banyak informasi penting seperti data pelanggan, mitra pengemudi, serta transaksi bisnis, namun seringkali terjadi kebocoran. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, Gojek menggunakan tiga sistem ERP utama, yaitu TPS, ICS, dan BCS, yang membantu operasional lebih efisien, meningkatkan komunikasi, dan mengelola transaksi dengan lebih baik. Meski bermanfaat, tantangan seperti kesiapan SDM, biaya yang tinggi, dan keamanan data yang tetap perlu diperhatikan. Selain itu, ERP memungkinkan integrasi dengan layanan seperti Halodoc yang memperluas layanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada hikmah dan pelajaran sendiri yang bisa diambil yaitu teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi butuh kesiapan dan strategi yang matang. Keamanan data menjadi hal krusial dalam era digital, dan kolaborasi dengan platform lain dapat membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar. Lalu berikut adalah sumber pustaka kami. Setelah sekian dari presentasi kami harap semoga diskusi ini dapat memberikan inspirasi bagi perusahaan lain untuk mengadopsi solusi serupa dalam mengoptimalkan operasional mereka, serta mendorong perkembangan ekosistem digital yang lebih efisien demi keberlanjutan Indonesia. Sekian dari kami, kelompok 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.